Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, i'lamu rahimakumullah, innakum fi zamanil qail fihi bil haqqi qalilun wal lisan 'anis sidqi qalilun wal lazimu lil haqqi dalilun ahluhu mu'takifuna 'alal isyan mustalihuna 'alal awhani fatahum 'alimun wa syaibuhum azimun wa 'alimun munafiqun wa qari'uhum mumadikun la yu'adzimu sagiruhum kabiruhum wa la ya'ulu ghaniyuhum faqiruhum. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim saha para ulama, wabil khusus para sesepuh desa Purworejo ingkang sangat kula hormati, tuan rumah Bapak Ibu Minu sekeluarga selaku sahibul bait juga saya hormati, hadirin wal hadirat Jam'iyah Ratibul Haddad yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada saat ini kita telah dilimpahkan oleh Allah rahmat, hidayah dan ma'unahnya, hingga kita sekalian bisa bermuajah kembali dalam rangka pembacaan Ratibul Haddad, juga sekaligus menyiarkan agama Islam yang setiap malam Selasa kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan kita, niatan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat dalam bentuk ibadah yang bermanfaat fi dunya wal akhirah. Selanjutnya tidak terlupakan bahwasanya sholawat beserta salam tetap kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mengarahkan kita, memperjuangkan kita dari kegelapan yakni zaman jahiliyah menuju pada zaman ilmiah dan juga sekaligus menuju pada Islamiyah yang kita yakini bersama-sama dengan bentuk
syariat-syariat yang sudah kita pelajari dan sudah dibawa oleh baginda Rasulullah, wabil khusus syariat akhlakul karimah dan ibadah-ibadah yang tertuang dalam ilmu fikih. Mudah-mudahan kita selaku umat Nabi Muhammad senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, yang sehingga nanti dan kelak pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para jamaah Qadimul Hajat yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw wa fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami, kata Allah, melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, kata Allah, maka akan kami siksa mereka karena disebabkan perbuatannya sendiri. Kalau kita melihat ayat tersebut, apa yang terjadi di dunia ini bukan Allah zalim. Apa yang terjadi yang menimpa kita atau keluarga kita atau bangsa kita, bukan Allah zalim. Karena kita, perbuatan kita sendiri mungkin terlalu banyak maksiat pada Allah, mungkin banyak berbohong kepada Allah, mungkin tidak beriman tapi terselubung, mungkin banyak murtad pada Allah tapi orang lain tidak tahu. Itulah yang menyebabkan Allah menyiksa pada umat ini, bukan karena zalim Allah, bukan karena aniaya Allah, akan tetapi akan perbuatan atau buah dari perbuatan kita sendiri. Hadirin para jamaah Qadimul Hajat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu Rasulullah Sayyidina Ali rahimahullah pernah bersabda dalam sebuah kitab Nahjul Balaghah. Sayyidina Ali memberikan fatwa pada kita, innakum fi zamanil qail fihi bil haqqi qalilun. Ketahuilah, kata Ali, ketahuilah olehmu, mudah-mudahan rahmat Allah tetap atas kita semua. Sesungguhnya kamu telah sampai pada suatu zaman di mana zaman tersebut amat sedikit orang yang berani mengatakan benar. Ini kebentuk sudah sampai. Jarang dan langka orang yang mengatakan hak apa adanya yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Selalu punya kepentingan dan punya esensi tersendiri. Wal lisanu sidqi wal lisanu anis sidqi qalilun. Dan mau mengatakan benar, lidah sudah beku, boten pena, tidak enak. Lisan mengatakan benar itu jarang yang mampu, beku. Pasti terselip sebuah kebohongan, pasti terselip sebuah keingkaran, pengkhianatan. Ini perlu kita analisa sendiri-sendiri. Orang yang tegak pertahankan kebenaran menjadi cacat. Belazimul haqqi dalilun. Bila ada orang mengatakan benar bukan malah didukung, akan tetapi dicacat, dihina, difitnah dan lain sebagainya. Ini Rasulullah yang berkata,
ahluhu mu'takif alal isyan mustali'una alal awhan. Penduduknya, orang-orangnya telah banyak mulai dihinakan. Orang penduduknya telah banyak yang tekun dalam berbuat durhaka kepada Allah. Bukan tekun beribadah, tapi tekun durhaka kepada Allah. Ahluhu mu'takifuna alal isyan mustali'una alal awhan. Jadi manusia bukan hanya manusia zaman sekarang hanya background lokulitas agama. Bukan tekun bertafakur, bukan tekun berzikir, bukan tekun ibadah, bukan tekun melaksanakan perintah Allah, akan tapi yang ditekuni kedurhakaannya baik secara kolektif maupun secara individu. Banyak sekarang ada tokoh misalnya fatwa berbicara paling karena dendam agar ada kebencian pada orang lain. Dengan segala macam dalil disampaikan, bukan untuk memperjuangkan agama, tapi untuk merobohkan atau mencaci temannya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Itu aktif zaman sekarang. Bukan karena Allah berfatwa jadi dai kadang satu bertenggor, bukan karena agamanya, bukan meluhurkan agamanya, bukan li'i'la'i kalimatillah, cuma karena dendam, karena tidak sepaham dengan mereka yang mengajar. Kata Ali, fatahum alimun wa syaibuhum asimun. Pemudanya keras kepala zaman saat ini. Nom-nomani pemudanya keras kepala, sulit untuk dibilangin, sulit untuk diarahkan, semuanya keras kepala. Itu kata Nabi. Orang tuanya penuh dosa, kata Nabi. Pemudanya keras kepala, orang tua-tua banyak dosa. Zaman saat ini, maka kata Nabi sudah tiba saatnya satu zaman yang dimana zaman tersebut carut marut. Yang berikutnya kata Ali, orang yang dianggap alim sudah munafik. Orang yang sudah alim, yang dianggap alim, yang dianggap tokoh, yang dianggap ustaz, yang dianggap para kiai, dianggap para gus dan lain sebagainya, munafik. Tidak berani mengatakan benar. Selalu berbelat-belit dan bertele-tele. Kenapa? Untuk kepentingan atau esensi di luar li'i'la'i kalimatillah atau ikhlas mukhlishina lahuddin. Yang berikutnya wa qari'uhum mumadikuhum la yu'adzib wa qari'uhum mumadikun. Berikutnya orang yang membaca, yang pandai membaca Al-Quran, akan tetapi membacanya di lisan saja, tidak diresapi dalam hati. Baca Quran pandai, baca Quran fasih, baca Quran pinter, kemana-mana dapat undangan, akan tetapi hanya sebagai lipstick atau buat bibir saja, tidak masuk dalam saluran yang paling dalam. Lebih-lebih diamalkan sama sekali. Hanya
hanya baca di mulut saja, tidak masuk ke dalam hati. Pada era sekarang yang kecil tidak memuliakan yang lebih tua. Jadi zaman sekarang anak-anak sudah lepas dari akhlakul karimah. Orang tua sudah tidak dianggap, kakak-kakaknya tidak dianggap, tetangga yang lebih tua sudah tidak dianggap, para ustadz, para guru sudah tidak ada artinya. Ini zaman sekarang. Pun juga yang lebih tua tidak ada rasa kasih dan sayang pada yang lebih muda. Jadi yang muda tidak mau memuliakan, menghargai yang lebih tua, yang tua pun yang lebih besar tidak mau kasih asih dan sayang pada yang lebih muda. Padahal agama mengajarkan, kata Nabi, barang siapa yang tidak mau menghargai yang lebih tua, lebih besar, pun juga yang besar, yang lebih tua tidak mau asih dan sayang pada yang lebih muda, maka mereka bukan golonganku, kata Nabi. Kalau kita sudah realitanya seperti ini, apa yang menyebabkan seperti ini? Apakah karena kita sibuk? Apakah karena kita itu memang sudah tidak peduli pada agama? Ataukah sudah tidak punya keyakinan dan iman pada agama? Pertanyaannya seperti itu. Sibuk dengan apa? Kalau tidak percaya, alasannya apa? Kenapa kok tidak iman? Padahal itu penentu kehidupan selamat dunia dan akhirat. Yang terakhir pada zaman sekarang, wala ya'ul ghaniyuhum faqirahum. Zaman sekarang orang kaya sudah tidak peduli dengan orang fakir. Tutur urusanku, kata orang Jawa mengatakan. Padahal agama memerintahkan. Tidak ada orang yang peduli sama orang fakir. Itu memang sudah zaman. Apa penyebabnya? Tidak lain karena kurang iman kepada ajaran syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak iman pada agamanya sendiri. Karena tidak takut siksa orang seperti itu. Dianggapnya tidak ada. Berpura-pura. Padahal itu pasti. Di dalam talqin, wasa'alani malakan yang mungkarun wa nakirun hak. Pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir itu hak. Wal jannatu hak, surga itu benar. Wan naru hak, neraka itu juga benar. Wal mizanu hak, timbangan itu juga benar. Wal jazaul amal hak, pembalasan amal perbuatan juga hak. Itu sudah jelas. Makanya kita disunnah mengakadakan. Apabila kita mengiringi mayit, bukan hanya ketawa, lihat dan dengarkan talqin-talqin tersebut, karena itu sebagai peringatan bagi orang yang hidup. Itu takziah. Nah, diadakan supaya hati kita itu tersentuh dan punya rasa takut pada siksa Allah, karena kita semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan tersebut itu diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu selaku menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Syarah Nahdul Balaghah. Sahih, bukan karang, bukan. Akal pun menerima realita yang apa disampaikan oleh beliau terjadi zaman sekarang. Dengan demikian, kalau sudah kita mengetahui hal-hal tersebut, maka marilah kita antisipasi, kita jaga diri kita agar senantiasa terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi, tidak direstui
direstui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para jamaah Ratibul Haddad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, apa yang saya sampaikan bukan berarti saya itu punya kehendak memberikan sebuah tanbih atau pengingat di mana kita itu semuanya karena banyak kesibukan akhirnya lupa, karena banyak aktivitas lalu kita terlena, karena kita banyak berasumsi akhirnya pun jadi turun amal yang sehingga lupa tugas yang sebenarnya yang menjadikan tugas tersebut selama dunia akhir kita terlupakan. Dengan demikian tanbih tersebut mudah-mudahan jadi pengingat bagi kita semua, khususnya jamaah Ratibul Haddad dan umumnya seluruh umat Islam. Marilah kita baca Ratibul Haddad. Harapan kita tidak lain adalah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.